Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan mendiskusikan ya terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi persis setelah Amul Haz ya, Amul Hazan. Jadi kenapa saya kasih judul Melangitkan Isra dan Membumikan Mi'raj ya. Jadi Isra adalah peristiwa bumi ya. Mari coba kita langitkan. Dan Mi'raj adalah peristiwa langit. Mari kita bumikan gitu kan ya. Karena ada banyak ya hikmah perjalanan Isra. Kenapa kita harus melangitkan Isra, dan kemudian ada gitu ya peristiwa di Mi'raj yang mari kita bumikan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ayat yang tadi kita baca dan kemudian saya coba tadabbur ya. Terus apa? Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu ya, kalau di dalam sirah ya, di dalam sirah Nabi itu ada yang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-10 atau tahun ke-11 kenabian ya. Jadi setelah Nabi sudah 10 atau akan 11 tahun menjadi Nabi, itu peristiwa terjadi Isra Mi'raj. Dan sebelum itu, sebelum Nabi Isra Mi'raj itu, di tahun ke-10 yang sama gitu ya, ada banyak tribulasi ya, ada banyak duka lara yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah peristiwa sebelum Isra Mi'raj itu adalah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Nah, siapakah Abu Thalib dan siapakah Khadijah gitu ya? Abu Thalib adalah paman Nabi yang kemudian dia jadi benteng pertahanan Nabi gitu ya. Jadi Abu Thalib itu adalah satu-satunya gitu ya, satu-satunya pejabat Quraisy gitu ya, yang standby bersama Nabi gitu ya. Jadi dia bemper politik atau ya kata pembisik ya. Jadi kalau misalnya nih lagi rapat para pejabat Quraisy, kapan nih kita ngabisin Nabi gitu, kapan nih kita ngabisin Muhammad. Nah, gara-gara yang ikut satu-satunya yang ikut rapat itu salah satunya adalah Abu Thalib, maka itu akan selalu di cancel gitu ya sama Abu Thalib. Pokoknya selama ada Abu Thalib, insya Allah gitu ya, secara politik gitu ya, secara keamanan gitu ya, secara security nih ya, yang harusnya nih ya, Muhammad itu udah kategori penjahat politik gitu ya, itu aman gitu ya, selama Abu Thalib masih ada. Dan yang kedua adalah Khadijah gitu ya, istri Nabi gitu ya. Kalau istri Nabi itu bemper psikologis gitu ya. Jadi ketika Nabi bersusah-susah, selama Nabi punya Khadijah gitu ya, Nabi akan tetap nyaman gitu ya. Nabi bercerita apapun gitu ya. Nabi tahu gitu ya, ada orang yang akan senantiasa mendengarkan gitu ya kelelahannya, senantiasa akan mensupport gitu ya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu adalah namanya Khadijah Al-Kubra gitu ya. Tempat ternyaman gitu. Itu rumah. Kukira kau rumah, bukan. Ada tuh judul lagu baru tuh namanya Kamu Ada Rumahku apa gitu ya, lupa. Kira-kira Khadijah itu adalah rumah ternyamannya Nabi Muhammad, dan Abu Thalib itu adalah pagar terkokohnya Nabi Muhammad ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dua orang itu meninggal tidak begitu lama gitu ya. Jadi kayak selang sebulanan gitu ya meninggal. Dan peristiwa meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah itu terjadi setelah
pemboikotan terjadi setelah pemboikotan gitu ya. Jadi bayangkan ya teman-teman ya, apa tuh namanya, setelah diboikot, terus kemudian balik lagi ke Mekah, terus kemudian Abu Thalib sakit, Khadijah sakit karena waktu diboikot itu suplai makanan terbatas, pokoknya sangat rentan gitu ya terhadap penyakit, dan kebetulan Abu Thalib dan Khadijah juga di usia-usia yang memang rentan gitu ya terkena penyakit, dan kemudian mereka jatuh sakit sampai akhirnya meninggal dunia, kira-kira seperti itu. Bayangkan teman-teman, ketika tribulasi ya, ketika ancaman semakin nyata gitu ya, ternyata 2 orang yang menjadi pagar dan yang menjadi rumah itu adalah tiada. Kalau kita di posisi Nabi Muhammad itu udah kayak apa ya? Itu peristiwa titik nadirnya gitu ya, kayak apa tuh namanya, udah nggak ngerti gitu ya, nggak punya siapa-siapa lagi gitu, kira-kira seperti itu. Dan sebelum pemboikotan juga ada peristiwa penolakan dakwah di Thaif gitu ya. Jadi Nabi itu sebenarnya kan Mekah itu udah tidak nyaman banget ya untuk Nabi dan Nabi berdakwah gitu ya. Selalu dapat ancaman, selalu dapat siksaan dan lain sebagainya. Dan kemudian Nabi coba nih ya mencari tempat baru gitu ya untuk berlindung sekaligus berdakwah. Nah, kemudian Nabi ke Thaif, dan ketika Nabi ke Thaif ditolak mentah-mentah gitu ya, bahkan Nabi kakinya sampai berdarah gitu karena ditimpukin oleh orang anak-anak kecil dan disebut Muhammad sudah gila gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ya bayangkan teman-teman itu peristiwa ya, background gitu ya, sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, setelah tapi tadi tuh kan saya ngegambarin buruk-buruknya gitu, kabar-kabar buruk menjelang Isra Mi'raj gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa kabar baik juga gitu ya. Ada beberapa kabar baik juga di tengah-tengah keterburukan di tahun ke-10 kenabian itu gitu ya. Salah satunya adalah ada beberapa kaum Ansor ya, yang sudah menyatakan masuk Islam. Para sahabat gitu ya. Kalau Ghifar dari Ghifar, jadi pokoknya ada dari justru orang kota Mekah nih mengini banget gitu ya. Orang-orang di kota Mekah itu menolak dakwah Nabi, tapi ternyata justru orang-orang non Mekah gitu ya, orang-orang non Mekah ada beberapanya justru yang menyambut dakwah Nabi, dan mereka ke Mekah dan untuk menyatakan keislamannya gitu. Jadi teman-teman, even gitu ya, di situasi terpuruk sekalipun, Allah selalu ngasih spill, ntar lagi lu bahagia kok gitu ya. Santai aja, sabar aja, ntar lagi gitu kan ya. Jadi Allah tuh selalu ngasih spill kebahagiaan gitu. Ini Allah tuh udah spill sebenarnya gitu ya. Salah satunya adalah spill kebahagiaan itu adalah justru ada banyak orang luar Mekah yang justru mendukung gitu ya dan ingin masuk Islam. Sometimes kita kayak gitu ya. Kita ngerasa misalnya kita punya comfort inner circle gitu ya. Tapi kok somehow semua inner circle kita itu kayak nggak mendukung. Setidaknya itu pasif gitu ya, misalnya dengan pendapat kita, atau misalnya pokoknya ada satu tuh kayaknya kok semua orang, bahkan lingkaran keluarga aja tuh ninggalin gue ya gitu ya. Tapi Allah tuh kayak ngasih spill gitu ya, enggak semua. Kadang-kadang kita kan ngegeneralisir gitu ya, pokoknya enggak ada yang sayang sama saya gitu ya, misalnya kayak gitu ya, lebaynya kayak gitu ya. Enggak kok, pasti ada yang sayang gitu ya. Dan ini juga kayak gitu, Allah tuh kayak ngasih tahu, oke, semua orang Mekah
semua orang Mekah menolak dakwah kamu, tapi justru orang luar Mekah gitu ya menyambut dakwah. Kalau teman-teman suka baca novel ya, saya suka spill novel atau bacaan juga yang recommended gitu ya. Ada namanya novel sejarah namanya Muhammad Sang Penggenggam Hujan ya. Siapa ya pengarangnya, penulisnya itu bagus tuh ya. Jadi dia menovelkan sirah gitu ya. Keren kalau misalnya teman-teman males gitu baca sirah karena nggak menarik, baca deh Muhammad Sang Penggenggam Hujan. Itu orang gitu ya dari Persia gitu ya. Dia malah senang gitu ketika ada kabar ada nabi baru. Ada nabi baru di negeri antah berantah, dan kemudian dia benar-benar mencari kebenaran itu dari Persia jauh gitu ya jarak. Karena ya bahagia gitu hatinya meluap-luap. Dan sementara jadi Allah tuh pengen novel itu pengen ngasih tahu gitu ya bahwa kita nggak tahu ya, padahal misalnya ketika kita berbuat sesuatu, kita ngerasa nggak ada tuh ya orang tuh yang mensupport kita, padahal ada banyak kok yang mensupport gitu ya. Dan kita nggak tahu gitu yang support kita tuh siapa bahkan gitu kan ya. Misalnya yang ini tadi kita ya salah satunya kalau di novel Muhammad Sang Penggenggam Hujan itu dia jauh-jauh tuh ya dari Persia mencari siapa, mencari nabi baru tersebut. Nah, kalau yang kalau yang di sahabat, The Real Sahabat namanya Salman Al-Farisi ya. Jadi beliau adalah orang Persia gitu ya, orang Persia yang makanya disebutnya Salman Al-Farisi itu bule gitu ya, karena mukanya bukan muka Arab tapi muka orang Persia gitu ya. Mencari kebenaran tadi. Jadi no worries. Kalau kita ngerasa lingkungan kita tidak mendukung, mungkin bisa jadi pasti gitu ya di luar lingkungan mendukung. Selama itu kebaikan, kita go ahead aja teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, dan Isra Mi'raj ini adalah mukjizat ya yang disiapkan khusus oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Untuk apa gitu ya? Ya untuk menghibur. Nah, setidaknya ini kayak healing terbesarnya Nabi gitu ya. Kan kita dikit-dikit butuh healing, dikit-dikit butuh healing. Nah, kalau Isra Mi'raj itu tuh yang nyiapin semuanya ya, tiket, kendaraan, hari dan lain sebagainya itu Allah semua gitu, bayangkan ya. Kalau kita kan mau healing rempong juga gitu ya, healing kemana, di tiketnya juga ternyata mahal, jalan juga macet gitu ya. Aduh, mau healing jadi kagak healing gitu ya. Nah, kalau ini benar-benar healing nih buat Nabi karena semua yang nyiapin Allah gitu ya. Hari, tempat, mau kemananya aja Allah yang nyiapin gitu ya. Berikut kendaraannya gitu ya. Jadi ini healing terkeren gitu ya. Jadi jadi ternyata Nabi juga perlu healing ya ternyata ya teman-teman. Jadi kita healing nggak ada boleh-boleh aja gitu ya. Iya, terima kasih banyak ya, Mas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Healing terbesar belum ada nih yang ngalahin healing terkerennya Nabi, yaitu Isra dan Mi'raj gitu. Nah, kenapa saya tuh kenapa judulnya itu melangitkan Isra ya? Karena sesungguhnya Isra itu adalah perjalanan dunia yang sebelumnya itu background-nya itu adalah semuanya itu tentang keterpurukan, kesedihan, duka cita dan lain sebagainya gitu ya. Penting kita membumbungkan gitu ya, peristiwa-peristiwa sehari-hari kita di dunia itu membumbungkan ke langit gitu ya, ke langit agar kita ngerasa gitu ya, misalnya ternyata kehidupan kita itu ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi kan kayak orang tuh punya masalah, kita berkutat aja di masalah tersebut karena kita inside the box gitu. Bahasanya itu ya out of box gitu. Keluarlah dari box tersebut, maka kita akan melihat ternyata masalah ini kecil, ternyata jalannya ke situ loh dan lain sebagainya. Kalau kita ngerasa tersesat, kita naikkan gitu ya. Naikkan level vision kita gitu ya, penglihatan kita, maka kita mungkin bisa kelihatan jalan keluar. Istilahnya nih kalau misalnya kita lagi
di hotel gitu ya, lagi di hotel lantai 20 kita bisa ngelihat ke bawah bahwa ternyata selama ini masalah yang tadinya gede-gede itu ternyata kecil ya gitu ya. Ternyata orang-orang tuh kecil-kecil, mobil tuh kecil-kecil. Terus ternyata kita jadi bisa lihat, oh ternyata Mitsui terdekat di sana tuh Mitsui. Apa tuh namanya? Mitsui terdekat ternyata di sana. Pas tadi aja dicari-cari kagak ada. Oh ternyata kita salah gang. Nah kita tuh bisa ngelihat dengan view yang lebih lebih atas gitu. Oh ternyata Mitsui itu tuh lambangnya tuh. Oh, berarti tadi kita salah, harusnya kita ke kanan, tadinya kita ke kiri. Jadi Isra ini tuh kayak menyiratkan gitu ya, apapun perjalanan di dunia, apapun masalah hidup kita di dunia itu, mari sering-sering kita langitkan. Mari sering-sering kita view-nya itu adalah view ukhrawi gitu. View langit, jangan view dunia. Nah, aku jadi gatel ya, apa tuh namanya, ngebahas apa ya tentang child free anti-aging. Nanti awal Maret ya kita undang Coach Liza ya, anti-aging yang sesungguhnya. Apa tuh namanya, pasti teman-teman rame gitu ya. Tapi, apa tuh namanya, buat saya tuh ya, pernyataan Gita Savitri itu Gita Savitri itu tuh totally agree kalau saya sih ya. Karena saya child free lebih lama daripada Gita Savitri ya. Saya child free 13 tahun, Gita kayaknya belum ya. Dan pas dia ngomong gitu tuh, terus aku bilang, setuju banget gue gitu. Pokoknya aku sama Gita sama. Karena emang benar gitu ya, apa yang dia sampaikan itu tuh benar gitu ya. Sampai pada akhirnya ya saya juga sampai pada akhirnya saya juga memutuskan untuk ya ternyata hidup berdua tuh asik ya, maksudnya kayak gitu ya, enak, asik, enteng dan lain sebagainya gitu ya. Sampai saya juga nggak pernah kepikir tuh ya mau apa ya, mau berprogram lagi gitu ya. Sampai akhirnya saya pulang tuh ya ke Indonesia, terus kemudian apa tuh namanya, ketemu sama teman terus ngobrol. Iya, dia, program lagi lah gitu ya. Ah males ah ke program ini ya itu nggak nyampe-nyampe gitu ya, nggak dapet-dapet tuh gitu ya. Lagian aku udah nyaman kok kayak gini gitu kan, apa tuh namanya, aku udah cukup kok punya banget kayak apa tuh namanya, lagian lihat orang-orang punya anak rempong banget gitu. Jadi saya kalau lagi apa ya kajian atau apa tuh ngeliatin teman-teman saya banyak banget anaknya tuh rempong banget sih kalian rempong banget. Aku mah bukan bantuin ya, malah tuh kayak gitu ya. Nah terus abis itu terus teman saya bilang gitu, Tia kamu tuh kan anak baik, kamu tuh kan orang baik, Banu tuh orang baik. Aku pengen deh apa tuh namanya, aku pengen deh kalau anak kamu tuh lahir pasti anak kamu jadi anak baik, jadi orang baik juga gitu. Kata-kata itu tuh kayak aku pikirin sampai akhirnya terus kata dia tuh kan sekarang banyak orang jahat ya. Ayo kita banyakin orang baik gitu. Kata dia gitu. Dia tuh ngomong kayak gitu doang gitu ya. Terus aku mikir-mikir, oh ternyata tuh eh, jadi kayak kalau kita punya anak itu kita tuh sedang mempersiapkan menambah jumlah orang baik gitu bahasanya dia itu gitu ya. Di tengah banyak orang jahat gitu ya. Dan nggak ada kan misalnya bahkan pencuri sekalipun kalau dia punya anak dia pengen anaknya baik ya nggak sih. Jadi anak itu kayak harapan lahirnya orang baik gitu. Eh, oh oh gitu ya. Nah, akhirnya tuh aku berpikir bahwa ternyata punya anak itu kita kalau mau individualis gitu egois ya emang mendingan nggak punya anak sih. Tapi ternyata kata dia tuh kita dunia tuh butuh banyak orang baik. Mudah-mudahan dengan lahirnya anak kita itu jadi apa ya nambahin populasi orang baik gitu di tengah orang jahat yang sekarang sedang merajalela banget gitu. Nah, terus yang kedua, nah apa yang dikatakan oleh Gita Savitri itu Pak semuanya benar kalau kita pakai kacamata dunia memang gitu ya. Jadi kalau misal hari ini teman-teman sedang kerepotan, sedang kehabisan kesabaran gitu ya, jangan pakai kacamata dunia. Maka kita langitkan.
kita langitkan pakai kacamata akhirat, dan kemudian kita akan terhibur sendiri gitu ya. Karena kacamata kita itu adalah Islamic worldview. Islamic worldview itu apa? Islamic worldview itu adalah dunia dan akhirat. Gitu. Kalau worldview nggak pakai Islamic, iya kacamatanya world, kacamatanya dunia. Makanya akhirnya kalau kita pakai kacamata dunia, yang disampaikan sama kita pernyataan kita Savitri itu totally agree banget. Tapi kalau misalnya kita pakai kacamatanya Islamic worldview, kita coba langitkan gitu ya keribetan dunia itu, maka kemudian kita akan dapat view yang lain gitu kira-kira. Ya jadi akhirnya terserah gitu kita mau pakai kacamata apa gitu ya ketika kita melihat sesuatu itu begitu. Nah, Isra ini mengajarkan bahwa segala urusan dunia itu mari kita pakai kacamata langit gitu. Mari kita langitkan gitu ya. Apa peristiwa-peristiwa apapun, kesedihan apapun, keterpurukan apapun, kesusahan apapun di dunia ini, mari coba kita langitkan dengan doa-doa kita. Makanya apa tuh namanya? Itunya juga apa tuh peristiwa perjalanannya juga di waktu malam karena malam itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita melangitkan semua kesusahan hidup kita di siang itu gitu ya kira-kira seperti itu. Okay. Nah apa setelah perjalanan dari apa tuh namanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian tidak cukup di situ perjalanan spesial Nabi itu ya. Kemudian Allah perjalankan gitu ya. Nah, perjalankan Nabi dari langit pertama ke langit ketujuh gitu ya. Dan di semua langit itulah Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi-nabi yang lain. Masya Allah ya. Ini juga pokoknya kita relate-kan lah dengan healing-healing kita itu ya. Kalau misalnya kita ngerasa apa ya, ngerasa aduh lagi ribet banget ya di rumah, ya salah satu healing kita kan ketemu teman-teman ya, ketemu sahabat. Dan mudah-mudahan kajian Hadijah ini juga bagian dari healing kita teman-teman gitu ya. Baik online maupun offline gitu ya. Jadiin healing untuk bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Jangan sampai kita healing salah orang gitu ya. Kita mau healing ketemunya bukan teman-teman yang sefrekuensi tapi yang toksik gitu ya. Lu gitu ya misalnya. Nah, itu malah tambah mumet gitu ya. Nah, ini Mi'raj itu adalah Allah mempertemukan Nabi Muhammad dengan orang-orang yang sefrekuensi sama Nabi Muhammad. Ya tentu saja siapa orang-orang yang sefrekuensi sama Nabi Muhammad itu ya para nabi terdahulu gitu ya. Jadi orang-orang yang mengalami ya setidaknya punya nasib yang sama gitu ya. Makanya mama suka berkumpul ya, misalnya arisan lah, pengajian dan sebagainya karena kita punya kesamaan gitu ya, kesamaan masalah, kesamaan keribetan dan lain sebagainya begitu kan ya. Nah, bagus gitu. Ini healing kedua, cewek. Bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang insya Allah saling support. Waktu saya child free juga saya ikut-ikut tuh ya, apa ya komunitas-komunitas apa istilahnya itu ya. Ada istilahnya itu yang harap-harap gitulah bahasanya itu. Biar ternyata saya nggak sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, di langit pertama Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam ya. Terus kemudian di langit kedua ini masih kelihatan kan ya, ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nah, di sini saya share screen nggak sih? Nggak ada, Mbak. Nggak muncul. Nah, ini baru nih. Maaf. Ini baru kan ya nggak munculnya ya? Iya, Nah, ini dia Mi'raj, Nabi bertemu dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, di langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa.
Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, Masya Allah ya. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita semua bertemu dengan para nabi ini ya di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ada pop-up quiz. Ada yang bisa jawab? Apa itu Baitul Ma'mur dan Sidratil Muntaha? Ada apa? GoPay. Atau ini kita bawa ke grup ya. Nanti teman-teman kuisnya bisa di-PR-in. Soalnya saya nggak mau bahasnya ya. Taruh situ dulu aja. Apa itu Baitul Ma'mur dan Sidratil Muntaha? Ya, monggo. Nuri yang lain mau menjawab. Udah ya. Kasih. Iya. Salam. Ada yang menjawab di chat boleh, langsung boleh, di grup boleh. Nah, apa itu oleh-oleh Mi'raj ya? Oleh-oleh Mi'raj itu adalah apa teman-teman? Perintah sholat ya. Apa tuh namanya? Dan ini adalah oleh-oleh dari Isra Mi'raj ya. Dan oleh-oleh ini sama Nabi dibawa ke bumi. Ini kan langitnya. Nah, mari kita membumikan Mi'raj. Nah, itu adalah oleh-oleh yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi share ya kepada kita. Diberikan kepada Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj 3 hal. Yang pertama adalah diberikan sholat 5 waktu. Terus yang kedua diberikan akhir surat Al-Baqarah. Jadi akhir surat Al-Baqarah itu wahyunya turun ketika Isra Mi'raj gitu ya. Dan diampuni siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Masya Allah ya. Jadi ini adalah oleh-oleh dari Isra Mi'raj, oleh-oleh dari perjalanan Nabi ke Mi'raj ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita wrap up gitu ya, Isra Mi'raj itu adalah momentum ya, perubahan menuju kemenangan. Kalau misalnya kita mengacu kepada balik lagi nih ya, kepada sirah Nabi gitu ya. Ketika tahun ke-10 itu semua peristiwa buruk itu yang menyebabkan Nabi terpuruk itu ada di tahun ke-10 kenabian gitu ya. Penolakan, penyiksaan, pengikut yang sedikit, pemboikotan, dan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah gitu kan ya. Jadi kan itu berarti awal dakwah yang sangat berat ya, yang dirasakan oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya begitu kan. Terus kemudian ada yang namanya Isra Mi'raj dan Hijrah ini. Isra Mi'raj ini merupakan momentum peralihan gitu ya. Jadi kalau kurva itu dia kurvanya dari tadinya kurvanya itu turun banget, ini mulai nanjak nih. Mulai nanjak dan kemudian ada fase penerimaan dakwah. Makanya nanti terjadi namanya Baiat Aqobah 1 dan 2. Di mana orang-orang Yastrib atau orang-orang Madinah itu berbaiat di Bukit Aqobah ya, di bukit dekat perbatasan gitu ya, Mekah gitu ya, perjalanan Madinah ke Mekah gitu ya. Jadi ada 70 orang lah kira-kira yang berbaiat kepada Nabi untuk siap gitu ya, menyambut Nabi kalau misalnya Nabi hijrah ke Madinah. Nah, jadi persiapan hijrah ke Madinah itu dimulai justru setelah Isra Mi'raj ini gitu kan ya. Jadi hijrahnya Nabi ke Madinah itu ada persiapannya kira-kira 2-3 tahun gitu. Sampai kemudian diutuslah namanya Mus'ab bin Umair ya, sahabat Nabi untuk jadi pionir dakwah di Madinah gitu. Makanya kenapa ada salawat tala al-badru alaina itu ya, ketika Nabi ke Mekah. Jadi istilahnya nih kalau Madinah itu Nabi nyiapin basis masanya dulu gitu ya di Madinah. Kalau Taif kan tadi enggak gitu ya.
Nah, kalau Madinah ini lebih apa ya? Lebih terencana gitu ya. Nabi hijrah ke Madinahnya, menyiapkan basis massa dan kemudian sehingga even misalnya Madinah menolak pun udah banyak gitu ya orang-orang Madinah yang menerima dakwahnya Nabi gitu. Dan kemudian Isra Mi'raj dan Hijrah itu adalah momentum peralihan, dan kemudian baru setelah hijrah itu adalah periode di mana Nabi Muhammad menegakkan peradaban. Maka setelah itu diturunkanlah ayat-ayat tentang syariat. Karena apa tuh namanya di Mekah itu belum ada tuh ayat-ayat syariat. Hijab aja belum turun ya. Ayat tentang jilbab aja belum turun di Mekah gitu ya. Dan perintah sholat juga turun baru pas di Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan 10 atau 11 kenabian. Jadi kira-kira 10 tahun pertama kenabian itu bahkan sholat aja belum diperintahkan gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika menegakkan peradaban itu, kemenangan demi kemenangan terjadi. Makanya peperangan itu terjadi justru banyak di Madinah. Kalau di Mekah itu bukan peperangan, tapi penyiksaan gitu. Terus kemudian Futu Mekah berarti kembali lagi ke Mekah. Habis itu Haji Wada adalah penutup yang sempurna. Jadi Kak Isra Mi'raj dan Hijrah itu tengah-tengah gitu ya. Kalau timbangan itu balancing antara kegagalan demi kegagalan untuk dia perantara untuk kemenangan demi kemenangan yang akan dicapai oleh Nabi Muhammad setelah itu. Nah, tinggal kemudian kita sekarang apa tuh namanya? Setiap orang tuh punya momentum, punya aha momen gitu ya dalam kehidupannya. Nah, kita cuma ada di fase ini kok di dunia ini gitu ya. Entah kita sedang masih di sini atau kita masih di sini atau kita sudah di sini. Nah, apa tuh namanya? Maka jalani saja gitu ya. Karena semuanya itu adalah dari Allah gitu ya. Baik Isra maupun Mi'raj itu adalah perjalanan episode hidup yang Allah berikan kepada kita. Asal ketika kita lagi berat ataupun ketika kita lagi sukses itu kita jadi hamba Allah, itu maka tidak ada yang rugi gitu ya. Kita kalau misalkan flashback lagi ke tadabur surat Yusuf ya. Ke tadabur surat Yusuf, di peristiwa apapun Yusuf itu selalu menjadi hamba. Dalam susah menjadi hamba Allah, dalam senang menjadi hamba Allah, maka akhirnya semua kehidupan baik berat maupun senang itu kita akan selamat gitu. Kita akan baik-baik saja gitu ya selama kita dalam keadaan apapun di posisi apapun kita menjadi hamba Allah gitu. Nah, kemudian saya akan ini sedikit ya, menceritakan sedikit tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq karena Abu Bakar Siddiq juga mendapat julukan As-Siddiq itu setelah pada saat peristiwa Isra Mi'raj juga gitu ya. Jadi ini ada satu orang kepercayaan Nabi gitu ya, sahabat Nabi yang digelari sidiknya itu karena peristiwa Isra Mi'raj juga gitu ya. Jadi pada saat Isra Mi'raj ini kan Nabi itu menceritakan ya setelah nih misalnya nih malam ini Nabi Isra Mi'raj nih. Besoknya hari ini nih ya ceritanya Nabi itu ke tempat pertemuan dan kemudian Nabi atau ke pasar ke banyak orang bertemu dan kemudian Nabi menceritakan kemarin aku habis jalan loh dari Mekah ke Madinah dari sini ke Al-Aqsa kemudian ke langit gitu kan ya. Terus kan semua orang, kan kayak kita nih ya, langsung, wah menarik nih perjalanannya dia gitu ya. Oh beneran nih beneran, semua orang berkumpul ya. Dan salah satu yang berkumpul juga adalah Abu Jahal. Tapi kalau buat Abu Jahal, ini tuh kayak, aduh ini kayak kartu banget nih buat bener-bener jatohin Nabi gitu.
Terus kemudian Abu Jahal mengatakan, wah keren banget nih Muhammad cerita lo gitu ya. Jangan sampai cuma didengar sama beberapa orang aja. Saya kumpulin dulu ya, masa gitu ya. Terus nanti kamu cerita lagi gitu kan ya. Oh siap-siap. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wah ternyata paman saya yang satu ini dukung saya ya gitu kan. Padahal justru Abu Jahal tuh nanti mau langsung, aduh bener-bener gila nih ya. Dia soalnya cerita sesuatu yang tidak masuk akal kita sementara kayak gitu tuh ya sebenarnya Abu Jahal itu gitu kan ya. Terus habis itu apa tuh namanya? Abu Jahal lagi nyiapin panggung buat Nabi buat di apa ya nggak tahu tuh ya 70.000 nggak kayak konsernya Dewa di mana tuh di Sentul Internasional. Apa di JIS ya apa di situlah ya nggak tahu tuh berkumpulnya sebanyak apa gitu kan ya pokoknya semua orang Mekah itu berkumpul untuk mendengarkan kisah Isra Mi'rajnya ini yang disponsori satu-satunya oleh Abu Jahal ya ini ya. Nah ketika Abu Jahal lagi mempersiapkan ya untuk mempersiapkan panggung Nabi Muhammad cerita itu sebenarnya Abu Bakar itu lagi di perjalanan dagang, tapi udah mau ke Mekah gitu ya. Jadi Abu Bakar tuh nggak tahu nih, bukan orang pertama yang tahu tentang kisah Isra Mi'raj ini gitu kan ya. Terus nih pas udah kumpul semua Abu Jahal udah siap, terus kemudian kumpul semua orang Mekah buat dengerin kisahnya Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad naik lah ya. Monggo silahkan gitu kata Abu Jahal gitu ya. Nah kemudian Nabi mulailah bercerita gitu ya. Nabi mulailah bercerita. Terus pas Nabi udah di panggung ini, Abu Bakar baru ngeliat nih, baru masuk Mekah. Terus kata Abu Bakar ada apa nih ya gitu kan, ada apa nih ya. Terus di samping Nabi itu ada Abu Jahal. Nah perasaan gue kagak enak nih kata Abu Bakar nih ada apa nih ya. Karena tumben-tumben nih Abu Jahal nyiapin panggung nih buat Muhammad. Aku mah nggak akan percaya-percaya banget nih sama Abu Jahal karena kan Abu Bakar ini pedagang ya jadi dia tahu trik-trik gitu ya tahu kalau ada orang yang agak licik tuh dia tahu. Habis itu dia langsung memacu untanya ya untuk kemudian ikut dalam barisan dan mendekati panggung tersebut begitu gitu ya. Terus kemudian apa tuh namanya apa terus kemudian setelah selesai nih Nabi Muhammad cerita terus Abu Jahal mengatakan gitu ya percaya nggak sama Muhammad cerita kayak gitu ya semalam doang ke Masjidil Aqsa kita kan tahu ke Masjidil Aqsa mah jalannya aja 2 minggu ya nggak sih gitu kan ya terus tambah lagi naik ke langit beneran gak nih gitu kan nah jadi closingnya itu Abu Jahal itu kayak gitu dan Nabi juga kaget sebenarnya sama closing Abu Jahal itu. Tapi kemudian Abu Bakar udah deket panggung. Abu Bakar mengatakan selama itu yang mengatakan Muhammad saya percaya. Nah Nabi itu pas lagi bingung gitu ya kayak di ini sama apa ya kayak di apa ya kayak di prank gitu ya sama Abu Jahal ya di hack kayak gitu terus kemudian Abu Bakar datang gitu saya percaya terus kemudian nah pas udah didukung itu sama Abu Bakar terus Nabi langsung cerita gitu ya sebentar lagi ada khalifah yang sebentar lagi ada khalifah yang baru ya ada sekelompok orang yang baru bentar lagi tuh sampai nih di Mekah nih kemarin malam aku baru pas waktu saya jalan itu dia baru nyampe sini nah kayaknya sebentar lagi sampai kata Nabi Muhammad gitu nah nggak lama kemudian apa orang-orang yang Nabi Muhammad lihat semalam itu emang beneran sampai kayak gitu ya jadi tuh patah Abu Jahal patah gitu ya. Terus kemudian Abu Bakar langsung tackle. Nabi gitu ya. Kalau beneran kemarin Nabi ke Aqsa ya.
Coba ceritakan detail Masjid Al-Aqsa gitu. Karena kita semua tahu kan, Nabi Muhammad tuh belum pernah ke Masjidil Aqsa sebelumnya. Jadi kan karena Mekah itu kota kecil, ketahuan nih siapa yang pernah melakukan perjalanan ke A ke B ke C itu ketahuan. Ya Abu Jahal pamannya Nabi Muhammad, dari kecil dia tahu lah Nabi Muhammad kemana aja, kira-kira kayak gitu. Dan emang Nabi Muhammad tuh belum pernah ke Al-Aqsa, kecuali yang diceritakan di peristiwa Isra itu gitu ya. Kalau emang beneran semalam ke Al-Aqsa dan udah balik lagi nih, coba ceritakan detail Al-Aqsa. Dan kemudian Nabi Muhammad menceritakan semua detail Masjidil Aqsa tanpa kecuali, tanpa ada yang salah sama sekali. Dan dibetulkan sama orang-orang Mekah yang udah pernah ke Al-Aqsa gitu kan. Ada banyak gitu ya para pedagang yang udah pernah nyampe Al-Aqsa dan cerita Nabi Muhammad barusan itu benar. Padahal saat itu belum ada foto, belum ada gambar, belum ada, tinggal googling gitu lah. Tinggal Google dan sebagainya. Ini kalau lihat kayak gitu ya. Dan akhirnya dari yang tadinya panggung itu buat jatohin Nabi, akhirnya jadi naikin Nabi gitu. Jadi semua orang jadinya percaya gitu. Semua orang jadinya percaya dan semua orang jadinya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah benar. Bahwa Nabi baru saja melakukan perjalanan sesingkat itu sampai ke Al-Aqsa gitu. Dan gagallah gitu ya, gagallah apa yang sudah direncanakan oleh Abu Jahal gitu. Jadi justru yang kalau kata kita, oh gampang nih, ini lagi jadi momen buat jatuhin, ternyata itu justru momen buat naikin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikasih panggung sama musuh, buat musuh itu jatuhin, ternyata panggung itu dipakai gitu ya oleh Nabi Muhammad justru untuk semua orang jadinya percaya sama Nabi Muhammad. Dan salah satu orang yang paling berjasa dalam men-tackle situasi tadi itu adalah namanya Abu Bakar ya. Abu Bakar As-Siddiq. Dan saat itulah kemudian Abu Bakar dijuluki As-Siddiq itu yang membenarkan. Membenarkan apa? Yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj begitu. Nah, bagaimana cara kita membumikan Mi'raj adalah ini, teman-teman. Jadi apa tuh namanya, oleh-oleh terbesar buat kita ya, buat umat Muslim dari Mi'rajnya Nabi ya, dari perjalanan Nabi itu. Jadi oleh-olehnya kagak habis-habis ya. Itu adalah sholat, teman-teman. Mari kita jadikan sholat itu adalah perintah langit yang kita bumikan gitu ya. Ini perintahnya langsung Allah ya. Allah tuh kan biasanya nurunin wahyu. Kalau ini Allah naikin Nabi. Jadi perintahnya itu di langit gitu kan ya. Dan mari kita jadikan sholat itu sebagai barometer baiknya kehidupan gitu. Jadi kalau istilahnya kalau kita lagi futur banget, lagi males banget, tipsnya itu satu, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu aja. Selama kita masih menjaga sholat wajib kita, maka itu barometer gitu ya. Insya Allah hidup kita baik-baik aja. Begitu. Apa tuh namanya? Dan ketika kita lagi dalam posisi kesulitan, keterpurukan, peristiwa backgroundnya Isra, kita bisa menghadirkan sholat sebagai penolong gitu kan ya. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong gitu ya. Jadi sholat itu tuh bisa jadi healing juga teman-teman, dari kekisruhan gitu ya, dari kesemrautan kehidupan dunia yang kita alami gitu kira-kira. Jadi kalau bahasanya Nabi itu rehatkan aku dengan sholat ya Bilal gitu ya. Jadi kalau Nabi itu nyuruh Bilal azan, itu istilahnya tuh istirahatkanlah kami semua dengan sholat gitu ya. Maka kemudian Bilal azan dan kemudian beristirahat gitu. Dan sholat itu 5 kali dalam sehari. Jadi sebenarnya Allah itu ngasih istirahat kita tuh 5 kali gitu. Jadi kalau kita masih merasa lelah gitu ya dengan kehidupan dunia, padahal kita udah istirahat ya 5 kali gitu dalam sehari ya.
seharusnya ya masih bisa seger-seger aja gitu ya setelah melaksanakan sholat. Nah, udah, alhamdulillah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Pakai tisu dulu deh. Seperti itu ya. Jadi apa tuh namanya? Allah tuh ngasih penawar ya. Allah tuh ngasih penawar dari semua kesusahan dunia, dan penawarnya nggak jauh-jauh, nggak berat-berat ya. Penawarnya dan nggak mahal-mahal ya, gratis, itu namanya sholat gitu ya. Jadi kalau saya mau spill ya, kajian Khadijah offline yang 2 minggu lalu dilaksanakan di Rumah Anggi itu, kan kita lagi nyari apa sih yang membuat kita itu stres, depresi gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya dari teman-teman sendiri tuh ya, setelah kita melakukan design thinking pakai post-it gitu ya, main post-it, itu ternyata solusinya cuma dari rumah gitu ya. Makanya akhirnya bikin prototyping pakai Legonya, rumah, gimana caranya rumah itu justru jadi tempat healing terbaik kita gitu. Apa tuh namanya, bagaimana gitu ya kita mentadaburi sholat gitu ya. Bukan cuma kewajiban yang harus secepat mungkin kita kerjakan, bukan hanya gerakan-gerakan tanpa makna, tapi mari kita jadikan sholat itu sebagai sarana untuk menghadirkan kebesaran Allah dalam setiap gerakan sholat kita. Ada banyak gitu ya, ada banyak gerakan, ada banyak bacaan. Bacaannya kan sholat itu tasbih ya, tasbih. Jadi zikirnya kita itu sholat gitu ya. Itu adalah ketika kita menghadirkan kebesaran Allah. Kalau kita sudah mampu menghadirkan kebesaran Allah, ya semuanya kecil dong. Mami, kakak. Semua masalah tuh jadi kecil karena kita sudah bisa menghadirkan kebesaran Allah. Seperti itu. Dan sholat itu adalah ikatan terakhir ya teman-teman. Jadi kalau misalnya hari ini gitu ya, tali Islam pasti, ini ada hadis ya Nabi. Tali Islam pasti akan lepas satu persatu. Apabila lepas suatu tali, maka diikuti oleh lepasnya ikatan lain. Yang pertama adalah lepasnya hukum, dan yang terakhir adalah sholat. Jadi sholat ini adalah ikatan terakhir kita gitu ya. Kalau sebelum Islam lepas, sebelum tali Islam itu lepas dari diri kita. Jadi kalau kita pengen gitu ya kembali kepada Allah dalam keadaan Islam, maka jagalah salat kita. Jagalah salat kita, jagalah salat kita. Mudah-mudahan kita bisa mewariskan ya penjagaan salat kita ini kepada anak cucu kita, sehingga Islam tidak akan pernah punah gitu ya di muka bumi ini gitu ya, karena kita menjaga salat kita dan kita mewariskan penjagaan salat itu kepada anak cucu kita begitu ya. Jadi mungkin bisa juga nih di peringatan Isra Mi'raj ini kita kembali mentadaburi sholat ini gitu ya, mengajak anak-anak gitu ya, bercerita kepada anak-anak betapa misalnya sholat itu sesuatu yang penting gitu ya kita lakukan, bukan cuma soal kewajiban tapi juga kebutuhan kita menjaga sholat ini agar tali Islam terjaga sampai akhir hayat kita dan akhir kehidupan dunia ini begitu. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, cukup ya materi saya hari ini. Mudah-mudahan kita semua terinspirasi gitu ya dari peristiwa Isra Mi'raj ini, dan ada banyak lagi gitu ya hikmah yang kita bisa dapat selain yang tadi saya bahas. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dibahas, atau ada teman-teman yang mau sharing ya terkait peristiwa Isra Mi'raj, atau pertanyaan di luar topik juga monggo ya teman-teman. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya sampai setengah 12 kita berdiskusi bersama terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Monggo.